Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Bu. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga diberikan kesehatan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam rangka Lokakarya. Berapa ya Bapak Ibu kira-kira Lokakarya berapa ya kira-kira? 2 apa 1? 2. Ya? Oke, 2. Oke, terima kasih Bu Yunita sudah ingat bahwa kita hari ini Lokakarya 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share. Oke, Bapak Ibu, saya ngambil tema visi untuk perubahan lingkungan belajar. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Tujuan kita di akhir Lokakarya 2 ini adalah CGP dapat 1. Menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah, serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik CGP yang lain. Kemudian tujuan yang kedua, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini untuk memantik pertanyaan, nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang ingin dihadirkan sesuai dengan ilustrasi pada gambar berikut. Monggo yang ingin menanggapi, Bapak Ibu, silakan. Yang ingin menanggapi, monggo. Saya Oke. Siapa ini? Bu Yuda. Monggo Bu Yuda Intan. Gambar yang pertama itu apa? Gambar yang kedua itu apa? Yang pertama itu anak melakukan sadar diri membuang sampah di tong sampah tanpa disuruh, mereka membuang sampah dengan sadar diri. Oke. Sedangkan yang kedua itu adalah orang perempuan yang memakai baju hem putih dengan celana jeans, itu ada sampah tetapi beliaunya tidak menghiraukan dan dia asik aja jalan tanpa mengambil atau sadar diri untuk memungut sampah. Seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang berbagi nilai positif dari kegiatan gambar tersebut? Pak Yogi, Bu Lestari, Bu Yunita, monggo. Oke, saya mungkin menambahkan Bu, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Yuda Intan, bahwasanya nilai kebajikan yang ingin disampaikan adalah kepedulian terhadap lingkungan, saya pikir. Kepedulian terhadap lingkungan di ekosistem sekolah, ataupun kepedulian lingkungan di lingkungan luar sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yunita. Oke, saya lanjutkan. Jadi nilai kebajikan yang diajarkan pada gambar ini memberikan contoh pada kebaikan anak untuk berpikir positif, menjalankan kebaikan yang nantinya berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Saya lanjutkan dengan PPT yang kedua. Saya akan tanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu, betul atau salah? Salah, Bu. Oke, salah. Bu Yunita jawab salah. Yang lainnya? Salah, Bu. Oke, Bu Sri jawab, Pak Yogi jawab salah. Terus? Bu Lestari? Salah. Oke. Nah, kita lihat coba bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, salah ya. Kita lihat jawabannya. Nah, oke, benar. Adalah keyakinan kelas dan peraturan kelasnya adalah hal yang sama, salah ya, karena peraturan dan keyakinan kelas itu adalah hal menurut Bapak Ibu, keyakinan dan peraturan kelas itu apa bedanya? Mohon
Oke, Bu Prihatin, silakan. Bu Prihatin, antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Iya Ibu, terima kasih. Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang dibangun di dalam kelas itu. Sedangkan peraturan itu seperti sebuah paksaan. Itu menurut saya sih Bu. Kalau keyakinan kan dimulai dari anak-anak dulu. Seperti kita tuh ngasih apa ya? Dari akarnya dulu begitu Bu, dari bawah, dari apa yang dibutuhkan anak, diminati anak baru kita angkat. Kalau peraturan kan seolah-olah itu harga mati gitu, anak-anak harus taat gitu, tanpa bisa menyentuh kebutuhan anak itu sendiri. Oke, terima kasih. Mantap sekali Bu Prihatin ya. Bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Mungkin ada yang lain? Oh, ini Bu Yunita ada nih keyakinan dilakukan bersama dengan peraturan itu sepihak ya. Peraturan itu sepihak. Keyakinan dilakukan bersama sedangkan peraturan itu sepihak. Oke, boleh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita tidak mencari benar salahnya ya, tapi kita mencari bahwa peraturan kelas atau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang positif. Kalau Bu Sri apa ini? Peraturan kelas tidak berpihak pada anak, sedangkan keyakinan kelas berpihak. Oke, good. Sebelum saya ke kesimpulan, saya akan lihat di Jamboard saya. Tidak ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan. Berikan contoh disiplin positif yang sudah atau akan Bapak Ibu lakukan di kelas dan keyakinan kelas apa yang diharapkan. Oke, Bu Yunita, karena sekolah sudah menerapkan disiplin akhir pembelajaran anak-anak membawa sampah. Oke, Bu Yuda. Ada apa ini? Siswa datang ke sekolah tepat waktu 6.30. Oke, Bu Lestari. Kebiasaan budaya 5S. Oke. Ini yang belum Bu Prihatin. Pak Yogi, belum ya? Saya tunggu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Monggo, Bapak Ibu. Monggo, Bu Sri Lestari. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Lili. Oke. Jadi dalam rangka mencapai sebuah visi perubahan pendidikan, maka diawali dulu dengan bagaimana menerapkan disiplin positif yang di kelas sehingga benar-benar perubahannya itu berbasis pada anak dan untuk anak gitu. Oke, terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Yang lainnya? Bu Yunita? Halo, ya Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau saya memaknai proses ini tadi, suatu keyakinan itu kalau saya mengkomparasi, lebih baik kita melakukan keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan itu yang ada bersifat sepihak, sedangkan keyakinan itu menumbuhkan pemikiran bersama. Jadi itu pun saya pikir akan meminimalisir untuk seseorang melakukan kesalahan ya, atau menstimulus seseorang untuk menemukan tujuan-tujuan yang sebenarnya ingin mereka capai ketika kita membangun suatu keyakinan. Jadi seperti itu. Rasa keberpemilikannya lebih ada Bu kalau keyakinan. Mungkin ngoten, matur suwun. Oke, terima kasih Bu Yunita, Bu Sri Lestari, dan Bapak Ibu guru yang lain. Saya simpulkan bahwa di sini untuk membangun visi di lingkungan sekolah itu ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari kelas itu sendiri, tapi kalau peraturan kelas itu berasal dari atas, artinya dari sekolah, bukan dari kelas itu. Sehingga sifatnya akan peraturan itu sifatnya akan memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah dari diri anak sendiri, artinya timbul dari kelas itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya akan lihat refleksi yang Bapak Ibu sudah tulis di
jambet saya. Oke. Nah, refleksinya kira-kira apa? Nah, oh bukan ini. Bukan yang ini. Nah, oke. Hari ini saya belajar dan ini saya akan bawa ke tempat tugas dan akan saya ceritakan di sekolah saya. Nah, Bu Yunanita, hari ini saya belajar kesepakatan kelas. Dan ini akan saya bawa ke tempat tugas dan akan saya ceritakan di sekolah saya. Oke, Bu Yuda Intan. Hari ini saya belajar disiplin diri. Bu Lestari, hari ini saya belajar budaya positif untuk visi perubahan pendidikan. Oke, lengkap sekali Bu Lestari, terima kasih. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu silahkan ngisi jambotnya. Saya belajar titik-titik dari rekan dan ini menjadi inspirasi untuk saya. Silahkan diisi dulu Bapak Ibu. Oke, Bu Yunita. Bu Yunita berbagi dan berkolaborasi dari Ibu Lestari. Oke. Pak Yogi enggak kelihatan ya. Enggak masuk ya Pak Yogi. Bu Yuda, Bu Prihatin. Pak Yogi ada kendala jaringan, Bu. Oh, oke, Bu Yunita. Terima kasih ada informasinya. Oke. Bu Prihatin, Bu Yuda Intan, Bu Lestari lagi apa ini? Bu Lestari berkolaborasi dengan semangat perubahan. Weh, good. Dari rekan dan oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dengan sangat senang. Nah, sebelum saya mengakhiri dan sebelum kita berdoa, gimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Halo? Happy Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, happy ya, good. Oke, sangat senang sekali. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, terima kasih sudah mengikuti diskusi saya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.